Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Materi berikut ini materi mata kuliah penologi, pembahasan gabungan hukuman menurut hukum positif dan hukum pidana Islam. Apa yang menjadi capaian kompetensi belajar materi ini agar Anda tahu tentang gabungan dalam hukum positif dan dalam hukum pidana Islam. Materi pertama ini menurut teori hukum pidana, ini terdapat 3 teori mengenai gabungan pidana. Ini gabungan kalau dalam KUHP itu dikenal dengan istilah konkursus summon law. Itu terdapat 3 teori mengenai gabungan pidana, yaitu teori berganda, ada teori penyerapan, dan teori campuran. Yang coba kita bedah satu-satu apa maksud dari teori ini. Penjelasan teori berganda, menurut teori ini, pelaku mendapat semua hukuman yang ditetapkan. Dan tiap-tiap tindak pidana yang dilakukan. Jadi kalau teori berganda ini, seseorang melakukan lebih dari satu perbuatan pidana, maka digabung semua hukumannya atau pidananya. Tapi kelemahan teori ini apa? Kelemahan teori ini terletak pada banyaknya hukuman yang dijatuhkan. Misalnya hari ini, besok dia merampok, besoknya lagi dia melakukan penganiayaan, itu harus dijumlahkan semua ancaman hukumannya. Maka terdapat kelemahan dari teori ini. Kelemahannya terletak pada banyaknya hukuman yang dijatuhkan tadi. Hukuman penjara misalnya adalah hukuman sementara. Tapi apabila digabung antara pidana penjara satu dengan pidana penjara lain karena banyak kejahatan yang dilakukan, maka bisa berubah menjadi hukuman seumur hidup. Ini penjelasan tentang teori berganda. Berikutnya teori penyerapan. Teori penyerapan menurut teori ini, hukuman yang lebih berat dapat menyerap atau menghapus hukuman yang lebih ringan. Contohnya, hukuman penjara 10 tahun dan hukuman penjara 3 tahun. Ya, terdapat 2 kejahatan yang dilakukan sekali melakukan perbuatan pidana, terdapat beberapa pasal yang terlanggar misalnya. Ya, contohnya misalnya menembak seseorang dari dalam mobil. Pertama dia memecahkan kaca mobil, merusak barang milik orang lain, kemudian membunuh korban. Maka yang dipakai adalah hukuman yang berat. Sehingga hukuman yang ringan tadi, contoh memecahkan kaca tadi, diserap oleh ancaman pidana yang berat. Diserap oleh ancaman yang berat. Tapi kelemahan teori ini apa? Kelemahan teori ini kurangnya keseimbangan antara hukuman yang dijatuhkan dengan jarimah atau kejahatan yang dilakukan. Sehingga hukuman itu terkesannya demikian ringan. Melakukan banyak kejahatan tapi cuma satu yang dipakai, misalnya merampok rumah orang. Pertama masuk perkarangan orang tanpa izin 1 pasal, dobrak pintu 2 pasal menurut merusak barang milik orang lain. Kemudian ngambil barang yang ada di rumah itu misalnya pada malam hari 3 pasal. Nah, tapi yang didakwakan, yang dijerat hanya 1 pasal yang paling berat. Jadi ancaman-ancaman pidana yang ringan tadi diserap oleh ancaman-ancaman pidana yang paling berat. Ancaman pidana paling berat. Kalau dalam teori, kalau dalam KUHP itu dikenal dengan istilah konkursus idealis.
khusus idealis. Berikutnya teori campuran. Teori ini merupakan campuran dari teori berganda dengan teori penyerapan. Teori ini dimaksudkan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam kedua teori di atas tadi. Menurut teori campuran, hukuman-hukuman bisa saja digabung, asalkan hasil gabungan itu tidak melebihi batas tertentu. Sehingga dengan demikian akan hilang kesan berlebihan dan dalam penjatuhan hukuman. Bisa saja dijatuhkan, tapi tidak boleh melebihi. Ini biasanya ya tahu campuran ini khusus realis. Bisa ditambahkan, tapi tidak boleh melebihi ancaman pidana yang paling berat ditambah sepertiga. Ini teori campuran. Berikutnya, dalam hukum pidana Indonesia, ada beberapa teori yang dianut berkaitan dengan gabungan hukuman ini. Ada beberapa teori yang berkaitan dengan gabungan hukuman atau gabungan pidana. Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut. Satu, teori penyerapan biasa. Nah, kalau teori penyerapan biasa dalam hukum pidana Indonesia, menurut teori ini terdapat dalam pasal 63 hanya satu aturan pidana yang diterapkan, yaitu hukuman yang paling hukuman pokoknya apabila suatu perbuatan diancam dengan beberapa aturan pidana. Diambil ancaman pidana yang paling berat, ancaman pidana pokok yang paling berat. Contoh, tadi saya sampaikan A membunuh B menembak di belakang kaca. Jadi tindakan si pelaku itu membunuh dijerat dengan pembunuhan berencana pasal dijerat dengan pasal pembunuhan berencana 339 barang milik orang lain 403. Maka yang diterapkan adalah pasal 339. Pasal 403 merusak barang milik orang lain diserap oleh ancaman pidana yang paling berat 339. Itu contoh teori penyerapan biasa. Berikutnya kalau keras, menurut teori ini, dalam hal gabungan perbuatan nyata yang diancam dengan hukuman pokok yang sejenis, hanya satu hukuman saja yang dijatuhkan. Dan hukuman bisa diberatkan dengan tambahan sepertiga dari maksimal hukuman terberat. Ini penyerapan keras. Penyerapan keras melanggar beberapa ketentuan, maka diambil yang paling berat. Paling beratnya ditambah sepertiga. Yang paling beratnya ditambah sepertiga. Ini penyerapan dengan penyerapan biasa tadi, penyerapan biasa diambil satu saja, banyak perbuatan yang terlanggar, banyak pasal yang terlanggar dengan satu perbuatan. Kalau penyerapan keras diambil yang paling berat kemudian ditambah sepertiga. Berikutnya teori berganda yang dikurangi. Teori berganda yang dikurangi, teori ini hampir sama dengan teori penyerapan keras yang bersumber dari pasal 65 dan 66 KUHP. Teori ini yang tercantum dalam pasal 65 ayat 2 KUHP. Semua hukuman dapat dijatuhkan, tetapi jumlah keseluruhannya tidak boleh melebihi batas maksimal umum ditambah sepertiganya. Bedanya dengan teori penyerapan keras adalah dalam teori ini tidak perlu adanya hukuman pokok yang sejenis. Kalau teori tidak perlu adanya hukuman pokok yang sejenis. Misalnya satu penjara, satu kurungan, satunya denda misalnya. Ini contohnya. Ini teori berganda yang dikurangi. Berikutnya teori berganda biasa. Kalau teori berganda biasa, menurut teori ini, semua hukuman dijatuhkan tanpa dikurangi. Semua hukuman dijatuhkan tanpa dikurangi. Ini dalam pasal 70 ayat 1 yang berbunyi, jika gabungan secara yang termaksud dalam pasal 65 dan 66 antara pelanggaran dan kejahatan
kejahatan atau antara pelanggaran dengan pelanggaran, maka dijatuhkan hukuman bagi tiap-tiap pelanggaran itu dengan tidak dikurangi. Untuk pelanggaran, maka hukuman kurungan tidak boleh lebih dari 1 tahun 4 bulan, dan kurungan pengganti tidak dari 8 bulan. Ini teori pergantian. Nah, sekarang coba kita lihat dalam hukum pidana Islam. Kalau dalam hukum pidana Islam, teori tentang bergandanya hukum dikenal oleh para fuqaha, tetapi teori tersebut dibatasi dua teori lain, yaitu teori saling melengkapi at-tadakkul dan penyerapan al-jab. Teori saling melengkapi dan penyerapan. Kita lihat teori saling melengkapi. Nah, ini teori gabungan hukuman dalam hukum pidana Islam. Teori saling melengkapi atau at-tadakkul. Menurut teori ini, ketika terjadi gabungan perbuatan, maka hukumannya saling melengkapi. Saling melengkapi. Sehingga karenanya semua perbuatan tersebut hanya dijatuhkan satu hukuman. Seperti kalau seorang melakukan satu jarimah atau kejahatan saja. Dijatuh satu saja. Saling melengkapi. Jadi hanya dijatuhi satu hukuman. Teori ini didasarkan atas dua pertimbangan. Yang pertama, meskipun kejahatan atau jarimah bukan itu berganda banyak, tetapi semuanya itu jenisnya sama. Maka sudah sepantasnya kalau pelaku hanya dikenakan satu macam hukuman saja. Misalnya pencurian yang dilakukan berulang-ulang. Maka hanya satu saja. Ini teori saling melengkapi. Meskipun perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu berganda dan berbeda-beda macamnya, namun hukumannya bisa saling melengkapi dan cukup satu hukuman saja untuk sama. Misalnya seorang yang makan bangkai, darah, dan daging babi cukup dijatuhi satu hukuman karena hukuman-hukuman tersebut dijatuhkan untuk mencapai tujuan, yaitu melindungi kesehatan dan kepentingan perorangan dan juga teori saling melengkapi. Berikutnya, teori penyerapan al-jab. Pengertian penyerapan menurut syariat Islam adalah cukup untuk menjatuhkan satu hukuman saja, sehingga hukuman-hukuman yang lain tidak perlu dijatuhkan. Hukuman dalam konteks ini tidak lain adalah hukuman mati, di mana pelaksanaannya dengan menyerap hukuman-hukuman yang lain. Jadi ketika sudah jatuh pidana mati, maka tidak bisa lagi melaksanakan ancaman hukuman-hukuman lainnya tidak lagi dikenakan kepada si pelaku. Namun dalam kalangan fuqaha masih terjadi perdebatan tentang di mana apakah mencakup semua hukuman ataukah tidak. Oke, itulah materi singkat tentang gabungan hukuman dalam hukum nasional dan hukum pidana Islam. Saya rasa cukup untuk materi ini. Lebih kurang saya mohon Allah sama ampun. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.